wabarakatuh. Anak soleh dan soleha kelas 6 semester 1 ini kita kembali bertemu untuk belajar bersama melalui daring. Insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang tematik. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita pada tema 3, subtema 1 tentang tokoh dan penemuan, khususnya tentang rangkaian listrik bersama Bu Nedra. Nah, anak-anak sekalian, kemarin sudah belajar kan tentang bahasa Indonesia, yaitu tentang teks eksplanasi yang menceritakan beberapa tokoh yang menemukan sesuatu ilmu yang baru. Ilmu baru tentunya pasti yang bermanfaat, insya Allah. Contohnya ini, kita akan belajar tentang rangkaian listrik. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu dong siapa penemu listrik yang pertama. Nah, penemu listrik itu adalah Bapak. Kita boleh memanggil Bapak, kita boleh memanggil kakek, karena dia sudah tua sekali. Karena dari tahun kelahirannya saja atau masa hidupnya saja bisa kita lihat bersama, yaitu Michael Faraday. Dia dianggap adalah penemu listrik karena dari beberapa percobaan yang dilakukannya, dia berhasil menciptakan motor listrik pertama. Tapi bukan listrik yang kita nikmati listrik sekarang ya, tapi dia bisa menghasilkan motor listrik pertama di dunia, dan nantinya akan dicoba terus oleh Michael Faraday bersama temannya, sehingga menghasilkan dan membuktikan teori kelistrikannya itu, dan dibuatlah ke berbagai macam benda yang menggunakan listrik. Selanjutnya adalah tokoh penemu lampu. Anak-anak soleh dan soleha juga pasti sudah sering mendengarkan, yaitu tentang Thomas Alva Edison. Nah, Ibu di sini tidak akan menceritakan banyak, tapi dari dua tokoh ini berhasillah dibuat atau kita manfaatkan sampai sekarang, yaitu rangkaian listrik. Karena dari kedua nemu ini atau tokoh ini berhasil membawa manfaat yang besar dan luar biasa buat kita semua, yaitu rangkaian listrik dan penggunaannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh dari Michael Faraday tadi adalah teori kelistrikannya. Sementara yang sekarang ini adalah teori tokoh penemu lampunya. Dari teori kelistrikan dan lampu atau bohlam dijadikanlah sebuah rangkaian listrik dan dinikmati oleh semua manusia di dunia ini. Yuk kita masuk ke materi inti kita, yaitu rangkaian listrik. Nah, anak soleh dan soleha tidak akan heran lagi itu apa listrik ya. Nah, dalam materi ini nanti kita bisa menjelaskan persamaan dan perbedaan rangkaian seri dan paralel. Apa sih rangkaian seri dan paralel? Nah, sebelumnya, jadi makanya dijelaskan tadi tokoh dan penemunya. Tokoh penemu aliran listrik siapa? Tokoh penemu bohlam siapa? Nah, dipadukan beberapa ilmu dan penemuan itu dipadukan menjadilah suatu rangkaian listrik. Dan rangkaian listrik ini dapat dibedakan menjadi beberapa rangkaian listrik. Contoh selanjutnya kita lihat nih, sebelum kita membuat rangkaian listrik perlu yang namanya rangkaian, berarti terdiri dari beberapa benda. Nah, kita lihat dulu ya komponen atau bagian-bagian listrik. Suatu rangkaian listrik itu apa saja sih yang dibutuhkan? Nah, kita lihat yang pertama adalah baterai. Siapa yang belum pernah lihat baterai? Nah, sudah sering ya, ada baterai pada jam, ada baterai pada remote AC, remote TV. Nah, juga terdapat pada beberapa benda lainnya. Nah, senter, ada yang pernah lihat senter? Sekarang iya sih, sudah banyak senter yang memiliki arus listriknya langsung dari listrik ya. Sementara kalau dulu senter itu sumber arusnya berasal dari baterai.
Nah, baterai Ibu bisa dilihat ya, ada yang ukurannya kecil, dan ada ukuran yang besar. Nanti kita akan mencobakan dalam praktek biasanya di sekolah, kita gunakan baterai yang kecil seperti baterai jam ya. Nah, kemudian untuk dalam satu rangkaian listrik itu juga dibutuhkan penghantar listrik atau yang disebut dengan konduktor. Konduktor listrik adalah benda yang bisa menghantarkan atau mengalirkan listrik dari sumbernya ke benda listrik yang akan dinyalakan. Sudah tahu ya anak-anak ya, sudah sering bermain ya dengan kabel-kabel. Nah, salah satunya kabel. Di dalam kabel itu ada tembaga. Tembaga itulah yang dapat menghantarkan listrik atau mengalirkan arus listrik. Makanya anak-anak soleh dan soleha, hati-hati dengan kabel yang terbuka kulitnya. Itu bisa menyebabkan nanti kesetrum. Jadi yang tembaganya itu yang mengalirkan arus listrik. Kemudian di rumah kita ada yang buat menyalakan dan mematikan lampu, disebut apa ya? Iya, itu namanya saklar. Saklar berfungsi untuk memutuskan dan menyambungkan arus listrik. Kalau kita ingin menyalakan lampu, berarti kita harus menekan tombol saklar supaya aliran air listriknya mengalir ke lampu yang dituju. Nah, di sini rangkaian listriknya kita gunakan lampu supaya kelihatan langsung. Sebenarnya lampu boleh diganti dengan yang lain, benda-benda listrik. Jadi, yang digunakan untuk membuat sebuah rangkaian listrik itu adalah satu, sumber listriknya atau sumber arusnya. Di sini kita menggunakan baterai. Kemudian nomor 2, penghantar listrik. Penghantar listrik atau konduktor listrik. Yang kita gunakan di sini adalah kabel. Boleh kabel berwarna-warni, banyak ya di pasaran sekarang dijual. Ada yang warna bening, ada putih, ada merah, dan lain-lainnya. Kemudian tadi pada umumnya adalah warna hitam. Nah, kemudian saklarnya yang seperti dilihat daripada gambar, saklar, kemudian juga bisa yang kamu lihat sendiri tombol saklar yang di rumah yang ceklek untuk menghidupkan lampu ya. Nah, kemudian lampu, itulah beberapa komponen rangkaian listrik. Yuk kita lihat macam-macam atau jenis-jenis rangkaian listrik. Yang pertama adalah rangkaian seri. Rangkaian seri yang dinamakan seri adalah rangkaian yang sejajar atau satu aliran. Lihat yang kedap-kedip lampunya. Nah, itu adalah rangkaian seri. Di mana kita fokus ke lampu ya. Di mana lampunya berjejer melalui satu aliran kabel. Itu yang disebut dengan rangkaian seri, rangkaian sejajar. Kemudian yang kedua adalah rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian bercabang. Coba perhatikan lampunya, kita fokus ke lampunya ya. Lampunya dibuat atau dipasang dengan kabel yang bercabang. Coba bandingkan dengan rangkaian seri. Kalau rangkaian seri cukup satu kabel tapi disambung-sambung terus. Tapi kalau rangkaian paralel ada cabang-cabangnya. Nah, bisa dilihat anak-anak saudara-saudara. Rangkaian paralel yaitu bercabang. Jadi ada cabang-cabangnya, kabelnya juga harus terpisah ya, tidak satu kabel saja. Kemudian yang ketiga adalah rangkaian campuran. Rangkaian campuran ini di sini dalam satu rangkaian listrik ada yang terdiri dari rangkaian paralelnya ada, kemudian rangkaian serinya ada. Coba anak soleh dan soleha perhatikan, kira-kira lampu yang mana yang rangkaian seri? Jadi dalam satu rangkaian ini terdapat rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kita lihat yuk, lampu yang nomor berapa yang rangkaian seri? Kita lihat dulu yang paling atas. Nah, yang atas itu lampunya berjejer, kemudian kabelnya satu. Berarti ini termasuk rangkaian apa?
rangkaian seri. Ya, rangkaian seri ya. Yang nih yang di atas lampu yang 2. Berarti itu rangkaian seri. Tapi antara lampu yang berikutnya yang di bawah dengan yang di bawahnya lagi, yang di tengah dengan yang lampu di bawahnya lagi, itu disebut rangkaian paralel karena dia bercabang. Nah, kesemuanya ini disebut rangkaian campuran karena terdiri dari rangkaian seri dan paralel dalam satu rangkaian. Nah, itulah jenis rangkaian listrik. Ada 3 ya. Bisa diingat ya anak-anak soleh dan soleha. 1 rangkaian seri, 2 rangkaian paralel, yang ketiga rangkaian campuran. Ketiga jenis rangkaian ini ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun kita lihat dulu yuk ciri-ciri rangkaiannya masing-masing. Ciri-ciri dari rangkaian seri. Yang pertama, kita lihat tadi dari contoh yang tadi juga bisa, dari contoh yang ini juga bisa. Bahwasannya yang pertama, kita lihat dulu aliran listriknya. Aliran listriknya hanya satu aliran dari baterainya. Dari baterai yang ada, hanya satu aliran listrik ke lampunya. Kabel yang digunakannya pun dari yang lampu yang satu menyambung ke lampu yang keduanya. Berarti hanya memiliki satu aliran listrik. Itu ciri yang pertama. Yuk, udah paham? Yang kedua ciri-cirinya listrik tadi. Iya. Yuk, kita lihat ciri yang kedua. Ciri-ciri yang kedua adalah karena dia hanya satu aliran, berarti kabel yang digunakan hanya sedikit. Kemudian baterai tetap seperti itu, tetap kita gunakan 2 misalnya. Nah, kemudian kabel yang digunakan hanya sedikit. Kemudian saklarnya juga cukup 1 saja, tidak perlu banyak. Nah, berarti ciri-ciri rangkaian seri ini adalah komponen-komponen yang digunakan sedikit. Kalau sedikit berarti biayanya bagaimana anak-anak? Iya, hemat. Nah, berarti komponen yang dibutuhkan untuk membuat suatu rangkaian seri hanya sedikit atau lebih hemat. Ya. Nah, itulah merupakan keuntungan nantinya. Yang ketiga, dari cahaya yang dihasilkan lampu dalam suatu rangkaian listrik, karena sumbernya adalah sama, kemudian alirannya tetap mengalirkan ke tempat yang sama, otomatis sumber yang ada itu mereka harus berbagi. Berarti kalau berbagi, masing-masing hanya mendapatkan bagaimana? Iya, sedikit. Kalau energinya sedikit, berarti cahayanya akan redup. Makin banyak lampu yang dipasang nanti makin redup karena dia harus berbagi lagi. Karena hanya satu aliran listrik, dia harus berbagi ke teman-teman bohlamnya yang lain. Otomatis cahaya yang akan dihasilkan oleh lampu rangkaian listrik akan lebih redup. Yang keempat, jika salah satu bohlamnya dicabut atau mati, dia akan mati karena dianggap terputus. Kalau misalkan ya, lampu yang satu dimatikan atau dicabut atau putus, otomatis arusnya akan terputus dan dia tidak akan meneruskan arus ke yang lainnya. Nah, kalau lampu bohlam yang satu putus atau mati, yang lain ikut juga mati. Nah, sudah paham anak soleh dan soleha tentang rangkaian listrik? Bagaimana ciri-cirinya, bagaimana bentuknya, dan susunannya. Ya. Nah, dari ciri-cirinya ini berarti bisa kita simpulkan bahwasannya rangkaian seri itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yuk kita simpulkan tentang kekurangan dan kelebihan rangkaian seri. Oh iya, sebelum masuk ke kelebihan dan kekurangan rangkaian seri, kita perlu tahu dong
apa itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari tentang rangkaian seri? Nah, anak soleh pernah lihat lampu-lampu hias begini? Ya, contohnya lampu hias di taman atau lampu-lampu yang pada pohon-pohon di pinggiran jalan. Nah, yang lebih dikenal lagi nih, pasti anak-anak ibu sudah sering menggunakan ini. Lampu tumbler, ya. Ada yang di kamar, dipasang di kamar, ada yang dipasang. Oh iya, kata Bu Guru, pernah dulu yang menanyakan. Lampu tumbler itu kan ada yang mati, ada yang nyala, ada yang mati, ada yang nyala. Itu bukan mati, tapi settingan untuk bergantian. Jadi harusnya tidak putus sebenarnya, tapi disetting untuk tiap berapa menit dia untuk redup dan terang lagi, redup dan terang. Jadi dia bukan mati ya. Jangan disalahartikan. Tadi ciri-ciri rangkaian seri bahwa adalah jika salah satu lampu mati, semuanya mati. Lampu tumbler saya enggak, Bu. Ada yang bergantian mati dan hidupnya. Ya, itu karena sudah disetting atau dikontrol terlebih dahulu meredup dan terang, meredup dan terang. Bukan mati ya. Kalau kamu copot salah satunya bolamnya, dia akan mati. Nah, jadi ini contoh-contoh dari beberapa rangkaian seri. Nah, dari situ bisa kita simpulkan apa? Kelebihan dan kekurangannya. Dari ciri-cirinya tadi, yang merupakan kelebihan atau bagusnya rangkaian seri ini apa ya? Yang pertama adalah yaitu hanya membutuhkan sedikit komponen listrik. Kabelnya kan sedikit, tinggal hanya satu sambung, satu aliran saja. Jadi cukup sedikit, cukup hemat menggunakan kabel dan stop kontak atau saklarnya. Jadi untung dong, hemat, tidak perlu biaya banyak untuk membuat rangkaian listrik seri. Namun dari rangkaian seri itu ada kekurangannya, terutama dari cahaya lampu yang dihasilkannya kurang terang atau lebih redup dibandingkan rangkaian listrik paralel. Nah, yang kedua, jika salah satu alat listriknya yang dilepas atau lampunya yang dilepas, akan mati semuanya. Jadi kita harus membuat kabel terpisah. Jadi harus dirangkaikan yang lain lagi supaya nanti masuknya ke rangkaian paralel. Jadi rangkaian seri ini jika satu mati semua, kemudian cahayanya lebih redup. Itu yang kekurangan dari rangkaian seri. Yuk kita lihat kekurangan dan kelebihan dari rangkaian paralel. Kita tahu tadi bahwasanya rangkaian paralel itu adalah rangkaian bercabangnya. Kita lihat dulu ciri-cirinya ya. Ciri-ciri khas rangkaian paralel yang pertama sekali yang diingat adalah bercabang. Kalau bercabang berarti lebih dari satu aliran. Lihat saja dari kabel yang ada, nih, dari sumbernya atau baterai, kemudian bercabang satu lampu, kemudian satu lampu lagi yang lain. Nah, seperti itu. Jadi ada yang kalau 3 lampu berarti 3 kabel yang akan dibutuhkan untuk 3 jaringan yang akan dibutuhkan. Berarti aliran listriknya tidak hanya satu. Mereka mengambil energi masing-masing. Lampu yang satu mengambil energi dari baterai. Lampu yang kedua mengambil sendiri juga dari baterai. Nah, berarti memiliki beberapa atau lebih dari satu aliran. Yang kedua, dengan rangkaian yang terlihat di sana, berarti membutuhkan kabel atau rangkaian atau komponen-komponen yang lebih banyak dibandingkan rangkaian seri sebelumnya. Jadi apalagi kalau ditambahkan lagi setiap lampu ada saklarnya, itu lebih banyak lagi yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian. Namun karena mereka memiliki energi yang besar, mengambil sendiri, tidak berbagi dengan yang lain, dia mengambil sendiri dengan kabelnya, dengan rangkaian sendiri. Energinya besar sehingga lampunya akan menjadi terang. Nah, berarti rangkaiannya, cahaya lampunya lebih terang. Nah, kalau yang ini berbeda juga dengan tadi yang rangkaian seri. Bahwasannya di rangkaian seri tadi kalau satu dilepas bolamnya, yang lain juga ikut putus. Pernah lihat nggak kalau lampu-lampu di rumahnya, kalau lampu di kamarnya mati,
Apakah lampu di ruang tamu ikutan mati? Ya tidak, kalau tidak diceprekin sebagai saklarnya ya. Jadi mereka punya arus masing-masing, mereka punya sumber energi masing-masing, sehingga jika salah satu aliran listrik diputus, dia tidak akan ikut putus. Jadi hanya dia berawal kalau misalnya PLN-nya mati, PLN-nya tidak nyala, ya semuanya lampunya mati. Jadi dengan demikian rangkaian paralel ini menguntungkannya jika salah satu mati, dia yang lainnya tetap menyala. Nah, contohnya apa ya rangkaian paralel ini? Kita lihat. Yang utama, yang pertama sekali adalah lampu di rumah kita masing-masing. Wah, ini jangan bayangkan ya, ini bukan rumah Bonedra. Yang pasti ini bukan rumah kita masing-masing. Mungkin anak soleh dan soleha nantinya memiliki rumah yang bagus ya. Jadi lampu-lampu di sini, lampu di rumah kita ataupun lampu-lampu yang di perkantoran itu menggunakan rangkaian paralel. Tujuannya apa? Supaya difungsikan sesuai dengan kebutuhan. Mau dinyalakan atau mau dimatikan, jadi tidak saling terkait dengan semuanya. Yang kedua adalah contohnya yang kedua adalah lampu lalu lintas. Nah, anak-anak dan soleh dan soleha yang sering jalan-jalan pasti sering berhubungan dengan lampu lalu lintas atau yang kita kenal lampu merah. Padahal dia lampu merah kuning hijau loh. Lampu lalu lintas. Ini juga menggunakan teori rangkaian paralel ya. Bisa dicari dengan contoh yang lain. Nah, rangkaian paralel ini dari ciri-cirinya tadi bisa kita simpulkan bahwasanya contoh rangkaian paralel ini memiliki keuntungan dan kelebihannya. Yuk kita inti. Nah, kelebihan dan kekurangan rangkaian paralel adalah yang pertama tadi apa? Cahaya lampu yang dihasilkan lebih terang karena dia mengambil dari sumber arus sendiri. Kemudian yang kedua adalah jika salah satu aliran listrik diputus, maka dia tidak berdampak pada arus listrik yang lain atau cabang lain. Jadi masing-masing ya, urusan masing-masing. Mau putus, mau nyala, mau apa, itu urusan masing-masing. Jadi tidak ada hubungannya kalau misalnya orang yang mau tidur di kamar mau dimatikan, mati semua. Tidak. Jadi masing-masing ya. Namun kekurangannya dari rangkaian paralel ini adalah membutuhkan komponen terutama tadi apa? Kabel listrik dan juga saklarnya membutuhkan yang lebih banyak, otomatis biayanya lebih besar ya. Nah, itu kelebihan dan kekurangan. Sebenarnya semua rangkaian itu pasti ada manfaatnya. Nah, kenapa kalau memang benar cahaya rangkaian seri itu redup, kenapa dipakai? Ya, kalau untuk taman kan memang perlu untuk yang redup, tidak harus terang benderang. Juga untuk hiasan-hiasan kan memang dibutuhkan, memang kebutuhan kita itu untuk cahaya yang lebih redup. Dan cukup satu aliran, tidak perlu bercabang. Nah, kalau memang rangkaian paralel itu boros, kenapa digunakan di rumah-rumah? Karena memang kebutuhannya berbeda. Setiap ruangan akan kebutuhan nyala atau mati akan berbeda. Nah, semoga anak-anak soleh dan soleha bisa memahami perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut. Nah, ini berarti kita sudah mempelajari rangkaian listrik seri dan paralel, bisa memahami juga tentang perbedaannya, keuntungan dan kelebihan atau keunggulan dan kelebihannya, atau beserta kekurangan-kekurangannya. Namun kita pahami bahwa semua rangkaian ini antara seri dan paralel memiliki persamaan, yaitu daya dan arus listrik yang dibutuhkan dari kedua jenis itu sama besarnya. Jadi sama. Kalau ingin hemat listrik harus pakai seri, walaupun redup-redup biar hemat. Enggak juga. Tergantung bolang atau yang digunakan, daya yang diambil oleh alat-alat listrik.
Kalau misalnya menggunakan listrik AC-nya 5 dengan AC yang 2, ya pasti berbeda. Nah, tapi sumber yang dibutuhkan dalam satu benda itu adalah sama. Mau dirangkai seri, mau dirangkai paralel, dengan jumlah kapasitas daya tarik listriknya sama, ya pasti sama. Kemudian, kedua jenis rangkaian dapat digunakan secara bersama-sama. Nah, di rumah misalnya kan kita menggunakan rangkaian paralel, tapi kita ingin membeli lampu tumbler, mau memasang lampu hias di rumah, boleh, masih bisa digunakan. Jadi boleh dipakai bersama-sama. Nah, yang ketiga, kedua jenis rangkaian memiliki kesamaan hambatan, yaitu hambatan listrik, artinya kemampuan benda untuk menahan arus listrik. Biasanya untuk mengalirkan arus listrik itu tergantung juga dengan besar kecilnya kabel atau penghantar atau jaraknya dari sumber listrik. Itu akan kamu lanjutkan nanti di SMP. Besar hambatan, besar arus listrik yang mengalir, besar tegangan yang ada pada kabel, itu nanti akan kamu lanjutkan di SMP nanti. Luar biasa pembelajaran tentang listrik ini. Nah, itu berarti beberapa persamaan antara rangkaian seri dan paralel. Sebenarnya kita setelah belajar tadi ada tugas Lona membuat rangkaian seri dan paralel. Kalau kita sekolah di kelas, biasanya kita bimbing dan kita kerjakan membuat rangkaian seri dan paralel yang sederhana saja. Ibu kasih contoh ya. Nah, kalau kita menggunakan tadi komponen-komponennya adalah terdiri dari baterai. Baterai kita menggunakan baterai yang kecil. Baterai, kemudian penghantar listrik atau disebut dengan kabel. Kemudian ini kakak-kakak yang tahun kemarin memasang bohlamnya, tapi dibalik, dibolongin. Nah, seperti ini. Kita masih menggunakan bohlam yang sangat kecil. Ya, bohlam yang sangat kecil supaya bisa dihantarkan oleh baterainya juga kecil. Baterai, nah ini sumber listriknya, ini penghantar, ini saklarnya, dan ini adalah bohlam atau bola senter ya. Nah, ini berarti kalau satu aliran disebut rangkaian apa anak soleh dan soleha? Rangkaian seri. Mungkin bisa dikerjakan di rumah bersama orang tua ya. Boleh lampunya warna-warni juga boleh. Nah, ini yang rangkaian seri ya. Kemudian rangkaian kedua adalah rangkaian paralel. Nih, rangkaian paralel. Ini contohnya karya kakak-kakak yang sebelum juga nih. Ada sumber arus yaitu baterai, kemudian ada penghantar listrik yaitu kabel, kemudian ada saklar. Saklar ini untuk menyalakan dan mematikan, kemudian juga ada bohlamnya. Bohlam ini dirangkai secara paralel berarti menggunakan kabel yang banyak, ada cabangnya. Dari baterai ini ada cabang 1, kemudian ada cabang 2, dan juga ada cabang 3. Jadi terdiri dari 3 bohlam. Nah, mereka merangkainya seperti ini. Ini adalah rangkaian sederhana dalam 2 jam pelajaran, bisa dikerjakan di sekolah. Kalau di rumah nanti akan kita berikan tugas selama 2 minggu. Ya, jadi rangkaian sederhana boleh dihias dan dibuat serapi mungkin, sekreativitas mungkin bersama orang tua. Ini sebenarnya tugas proyek dalam jangka waktu 2 minggu. Oke, alhamdulillah. Dengan demikian, dengan materi sudah disampaikan, kemudian beberapa kelebihan dan keunggulan, persamaan dan perbedaan, kemudian cara membuat rangkaiannya sudah ada uraiannya di dalam buku instrumen kita, buku pena kita. Nanti akan dibimbing melalui voice note juga. Mudah-mudahan ini bisa dapat dimengerti tentang rangkaian listrik, terutama rangkaian seri dan paralel. Anak soleh dan soleha bisa memahami dan melihat kondisi yang ada di
alat-alat listrik yang ada di lingkungan kita, kemudian memanfaatkannya dengan bijak. Sekian dari Ibu, terima kasih dengan sudah bisa mengikuti pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.